Haleluya. Selamat pagi semua. Luar biasa. Puji Tuhan ya, kita bisa kembali berjumpa lewat morning devotion hari ini. Dan saya mau mengatakan, ngomonglah sama Tuhan apa yang ada di hatimu. Ayo. Apa yang sedang ada di hatimu, keluarkan semua itu sama Tuhan. Ambil waktu 1 menit ini untuk engkau mengucapkan apa yang ada di hatimu. Bapa, engkau mendengar setiap kata. Engkau mendengar setiap suara yang keluar dari mulut anak-anak-mu ini. Dan aku percaya di dalam nama Yesus, sampai dengan hari ini, Engkau selalu menyendengkan telingamu untuk suara daripada anak-anak-mu ini. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sampaikan semuanya kepada Tuhan. Mungkin kau gak bisa menyampaikan itu kepada pasanganmu. Kau gak bisa menyampaikan itu kepada orang lain. Tapi kau bisa menyampaikannya kepada Tuhan. Dia Tuhan, Dia Bapa, Dia penolong, Dia peduli akan engkau. Terima kasih. Oh Yesus, wow Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Setiap waktu ku beri penghormatan kepadamu, yes ya Allahku. Oh, hanya kepadamu, hanya kepadamu ya Allah. Kau yang mendengar, Kau yang mengerti, oh segala yang ada di hati kami. Terima kasih, terima kasih, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari, setiap tahun, setiap waktu kami berikan penghormatan kepadamu Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau yang selalu mendengar, mengerti, oh segala yang kami ucapkan, segala yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Oh berkat-Mu tercurah, berkat-Mu nyata atas setiap umat-Mu hari ini. Kau yang membukakan jalan-jalan Tuhan, Kau yang membukakan setiap jalan di hadapan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segalanya. Kami tahu Kau yang paling mendengar, Kau yang paling mengerti. Dan kami sungguh bersyukur buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi. Terima kasih yang sudah bergabung dan selalu setia bergabung di dalam morning devotion ya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya memberikan tema pengharapan original atau palsu. Ini sebuah hal yang harus kita renungkan, sebuah perkataan yang harus betul-betul kita selidiki di dalam hidup kita. Kenapa kita harus renungkan dan kita harus selidiki? Karena pengharapan kita kepada Tuhan itu harus original, tidak boleh palsu. Karena semua yang dari Tuhan itu original. Dan segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan juga harus original. Saja kita baca firman Tuhan dari Roma 15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah
sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wow, ada satu kata yang diulang sampai 2 kali di dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu kata apa? Pengharapan. Dan memang pengharapan kita kepada Tuhan itu sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena pengharapan kita kepada Tuhan itu akan menentukan langkah-langkah, cara-cara, tindakan-tindakan yang kita ambil, yang kita hidupi di dalam aktivitas kita. Amin. Makanya itu pengharapan kita itu harus senantiasa original di hadapan Tuhan. Roma 12 ayatnya yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Coba renungkan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa bersabar dalam kesesakan? Bagaimana kita bisa bertekun di dalam doa? Bagaimana caranya? Ketika kita bersukacita dalam pengharapan. Yes. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan itu akan memberikan efek-efek, tindakan-tindakan yang pastinya akan menyenangkan hati Tuhan. Bukankah Tuhan sangat senang ketika kita terus bertekun di dalam doa? Bukankah Tuhan terus menantikan kita dan juga senang di saat kita sabar dalam menghadapi tekanan demi tekanan? Ya. Dan itu semua akan termanifest keluar ketika pengharapan kita kepada Tuhan itu betul-betul original. Inilah yang harus kita hidupi hari-hari ini. Ya, bukan pengharapan yang sifatnya karena apa ya, kalau boleh saya katakan karena jempol lah mungkin gitu ya. Loh kok bisa Pak? Iya. Karena hari-hari ini ada banyak orang percaya menaruh pengharapannya di jempolnya. Mereka pasang status. Mereka mengeluarkan video. Saya mau mengingatkan bahwa yang namanya kesaksian itu adalah sesuatu yang sudah kita alami. Sesuatu yang sudah kita lewati. Bukan sesuatu yang belum kita lewati ataupun juga sesuatu yang sedang kita lewati. Ya, saya cuma mau mengajak kita hari ini, apapun yang sedang kau lewati, ngomongnya itu sama Tuhan. Jangan ngomong pakai jempolmu sehingga muncul di sosial media. Ya, jangan no. Saya belajar, saya masih ingat Bapak rohani saya, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, ya dia mengajarkan bahwa membagikan sesuatu yang sudah kita hidupi itu lebih jauh lebih powerful daripada sesuatu yang belum kita hidupi. Haleluya. Nah, ini loh yang harus kita hidupi hari-hari ini, tetapi juga pengharapan kepada jempol itu tadi yang harus kita hindari. Ya, Mazmur berkata, Mazmur 71 ayat yang kelima, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Coba lihat kata itu, E-nya itu huruf besar. Berarti Tuhan pengharapan. Kenapa Tuhan harus menjadi pengharapan? Karena kalau kita berharap kepada Tuhan, kita gak akan bisa dikecewakan. Saya mau tanya, pengharapanmu kepada suamimu, kepada istrimu, kepada bosmu, kepada gembalamu, kepada mentormu, kepada kakak rohanimu, kepada bapak rohanimu, saya mau tanya jujur. Pengharapanmu itu bisa mengecewakan engkau enggak? Bisa. Orang mereka manusia. Masih makan nasi sama-sama kayak kita. Masih injak-injak bumi. Kita menaruh hormat, respect. Yes. Tapi bukan berarti kita menaruh pengharapan 100% kepada mereka. Pengharapan 100% diberikan kepada Tuhan. Loh Pak, berarti kalau gitu kita gak boleh mempercayai dong. Loh,
Bedakan antara mempercayai atau berharap. Nah, itu beda. Tapi juga saya mau berkata kepada setiap kita bahwa manusia punya keterbatasan. Manusia punya sifat juga untuk apa? Bisa lupa atau melupakan atau nggak peduli. Itulah sifat manusia. Makanya saya selalu mengajarkan kepada semua orang yang saya layani bahwa pengharapanmu harus kepada Tuhan. Saya kalau diminta mendoakan pasti saya akan doakan. Ya, tetapi pengharapan utama itu kepada Tuhan. Nah, itu loh yang harus kita yang harus kita hidupi dalam hidup ini. Makanya Roma 5 ayat yang kelima juga berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya. Jadi saya mau mengatakan kepada setiap kita, kalau pengharapanmu masih KW, masih palsu hari-hari ini, segera bertobat. Dan berharaplah penuh kepada Tuhan. Orang yang berharap penuh kepada Tuhan, orang itu gak akan memperdulikan di saat orang lain mengecewakan dia. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang itu gak akan ambil pusing kalau orang lain tidak menggubris dia. Gak akan ambil pusing. Karena apa? Karena dia tahu dia cuma berharap sama Tuhan. Ketika kita melakukan bagian kita, ketika kita melakukan tugas tanggung jawab kita, saya percaya Tuhan melihat. Dan saya mau katakan, ketika itu kita lakukan dengan hati, banyak orang akan mendapatkan berkat lewat yang kita lakukan. Tetapi orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan sudah pasti akan melakukan tugas-tugasnya dengan baik, dengan benar. Ada satu ayat firman Tuhan yang memberkati hidup saya ketika saya baru bertobat. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Ayat ini mengubahkan saya. Ayat ini memberikan satu sukacita, kekuatan kepada saya ketika saya awal-awal bertobat. Tetapi yang luar biasa, coba kita perhatikan di bagian pertama daripada ayat ini. Sebab aku, Tuhan, mengetahui. Yes. Tuhan itu mengetahui. Haleluya. Ya, walaupun tadi di awal saya mengajak kita mengungkapkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Ya. Tetapi saya juga mau katakan, kalaupun kita belum bisa mengungkapkan itu atau kita tidak mengungkapkan itu, Tuhan tetap paling tahu kok. Sebab apa? Sebab aku ini mengetahui. Tuhan tuh paling tahu rancangan-rancangan apa dalam hidup kita. Haleluya. Ya. Kita ini punya Tuhan yang punya tangan, punya kaki, punya mata, punya mulut, yang semuanya itu bisa digunakan. Haleluya. Tuhan yang paling tahu masa depan, Tuhan yang paling mengenal jalan-jalan kita, dan hanya Tuhan juga yang bisa memberikan pengharapan yang pasti. Haleluya. Yes. Makanya itu, karena Tuhan itu paling tahu, kita jangan sok tahu. Ataupun kalau ada orang-orang di sekitarmu yang sok tahu, kamu juga jangan percaya 100% kepada orang tersebut. Karena apa? Tuhan yang paling tahu. Nah, kata mengetahui di sini, saya mendapatkan sebuah rema seperti ini. Bahwa yang pertama, Tuhan tahu bagaimana memelihara setiap kita. Amin. Tuhan tahu bagaimana memelihara hidupmu. Tuhan tahu bagaimana memelihara keluargamu. Tuhan tahu bagaimana memelihara anak-anakmu. Tuhan tahu bagaimana memelihara seluruh aspek kehidupanmu. Tuhan paling tahu. Amin. Karena Tuhan yang paling tahu, andalkan Dia senantiasa. Mulutku penuh dengan pujian. Puji Dia.
Tuhan kaulah pengharapanku. Ngomong terus sama Tuhan, Tuhan kau pengharapanku, karena engkau yang paling tahu bagaimana memelihara aku. Haleluya. Yes. Matius 6 ayat yang ke-32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Jadi jangan bingung, jangan pusing kalau sesuatu yang kau perlukan itu belum kau miliki. Jangan pusing, karena Tuhan yang paling tahu kapan saatnya untuk memberikan sesuatu yang kau perlukan itu menjadi sesuatu yang kau butuhkan. Tuhan yang paling tahu kapan saatnya. Haleluya. Yang penting engkau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Iya, jangan coba-coba tolong Tuhan lah untuk memberkati. Nggak usah. Ayo, coba saya mau tanya. Bisakah pikiran kita, hikmat kita, otak kita ini disandingkan, disamakan dengan pikiran, hikmatnya Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Sejauh, bedanya itu jauh banget ya pokoknya. Kita punya ratusan cara, bahkan mungkin kita punya ribuan cara. Tapi Tuhan punya jutaan, miliatan cara untuk menolong kita. Haleluya. Oke, yang kedua. Ya, Tuhan mengetahui bagaimana untuk memberikan perlindungan kepada kita. Haleluya. Yes. Tuhan tahu bagaimana melindungi kita. Tuhan tahu saat kita kesini sedang ada sebuah rencana jahat. Saat kita sedang begini, iblis sedang mencoba mengirimkan sesuatu yang jahat kepada kita. Tuhan paling tahu dan Tuhan pasti akan melindungi kita. Yes, Tuhan tahu caranya bagaimana melindungi kita. Yang penting apa? Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Makanya saya gak pernah takut sama semua jenis setan. Apapun mau setan dari manapun, gak pernah takut saya. Dulu saya takut sama setan karena dulu saya suka nonton film horor. Ya, tapi ketika saya sudah bertobat, ketika saya sudah dalam Tuhan, sungguh-sungguh saya mengenal identitas saya mengenal ada kuasa Yesus dalam diri saya. Saya nggak pernah takut sama yang namanya setan. Tuhan tuh paling tahu bagaimana melindungi kita. Makanya ya, saya tuh sedih kadang-kadang kalau masih ada orang-orang yang Kristen tapi masih pergi ke dukun, masih menggunakan jimat-jimat tertentu. Bertobat engkau. Perlindunganmu bukan datang dari jimat, perlindunganmu bukan datang dari dukun, tapi perlindunganmu datang dari Allah Israel. Dialah Yesus namanya. Haleluya. Itu ya, ayo ya, kalau kita berlindung sama Tuhan tuh enak. Amin. Kalau kita berlindung sama ajudan kita, waduh, kita berlindung sama bos kita, waduh, kita berlindung sama koneksi kita, waduh, sudahlah. Akan ada masanya itu semua habis. Tapi perlindungan daripada Tuhan Yesus tidak akan pernah habis. So, hari ini selidiki diri kita. Kepada siapa kita menaruh pengharapan. Dan apakah pengharapan kita itu original atau palsu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai. Aku berdoa memberkati setiap umat-Mu hari ini. Biarkan mereka senantiasa berharap kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mereka mengalami lautan terbelah. Mereka mengalami pintu-pintu terbuka. Mereka mengalami jalan-jalan yang terjal itu menjadi jalan-jalan yang mulus. Dan mereka mengalami bagaimana lembah-lembah itu ditimbun. Sehingga itu menjadi sebuah jalan yang luar biasa buat hidup mereka. Berkati setiap umat-Mu hari ini. Jagai dan lindungi mereka. Dan biarkan mereka memandang selalu kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. God bless. Tuhan memberkati.